Kami juga mengakui bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kami, yaitu tidak melakukan pembayaran secara langsung pada saat pesanan sudah selesai disajikan, melainkan setelahnya. Pada malam kejadian tersebut, kami datang ke restoran sekitar pukul 22.00. Saat itu kondisi restoran masih relatif sepi. Kami kemudian melakukan pemesanan makanan dan minuman sebagaimana pelanggan pada umumnya. Namun setelah menunggu cukup lama, pesanan kami tidak kunjung datang. Kami beberapa kali menanyakan kepada pelayan mengenai pesanan tersebut. Pada awalnya kami diberitahu bahwa makanan akan selesai dalam waktu 15 menit. Dan kami menunggu sesuai dengan waktu yang disebutkan, namun makanan belum juga datang. Kami menanyakan kepada pelayan dan penjelasan yang kami terima saat itu berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bahwa restoran sedang ramai, sementara ada juga yang mengatakan bahwa makanan akan segera selesai dalam beberapa menit. Kami kembali menunggu sesuai informasi yang disampaikan, tapi pesanan juga belum datang-datang juga dan kami nggak mendapatkan kejelasan mengenai status pesanan kami seperti apa. Karena telah menunggu cukup lama dan merasa lapar, kami juga kemudian meminta supaya dapat bicara dengan penanggung jawab restoran untuk memastikan apakah pesanan kami benar-benar sudah diproses atau tidak. Namun pada saat itu permintaan kami belum dapat ditanggapi secara langsung. Setelah menunggu hampir 2 jam, saya kemudian masuk ke area dapur untuk memastikan secara langsung apakah pesanan kami telah dibuat atau belum. Pada saat itu saya tidak dihalangi untuk masuk. Ketika saya melihat ke dapur, saya mendapati bahwa pesanan kami ternyata belum dibuat dan baru aja akan diproses saat itu juga. Situasi dan kondisi pada waktu itu membuat kami merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai pesanan yang telah kami tunggu cukup lama. Kami hanya ingin memastikan apakah pesanan kami benar-benar sudah diproses, sedang diproses, ataupun sudah berjalan, mengingat kondisi kami sudah menunggu dari kurang lebih pukul 22.00 hingga hampir pukul 23.54. Kami juga mengakui bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kami, yaitu tidak melakukan pembayaran secara langsung pada saat pesanan sudah selesai disajikan, melainkan setelahnya. Namun karena pembayaran tersebut tetap dilakukan dan dapat dibuktikan, maka menurut pandangan kami tidak terdapat unsur pencurian sebagaimana yang berkembang dalam narasi publik saat ini. Mungkin saya belum bisa ngomong banyak tanpa membaca karena saya takut salah bicara. Saya akan menyampaikan beberapa poin. Untuk Bapak Z dan Ibu E, saya ingin bertanya langsung, di mana hati nurani kalian? Kalian datang ke tempat saya, mengambil 14 produk makanan dan minuman kami tanpa membayar sepeser pun. Tidak hanya itu, kalian menghina karyawan-karyawan saya, masuk ke area dapur saya, membentak dan mencaci maki karyawan saya yang sedang bekerja mencari nafkah. Saya tidak pernah melakukan itu kepada mereka. Dan orang lain seenaknya masuk, mengambil modal saya dan menghina karyawan-karyawan saya. Poin nomor 2, tega sekali kalian justru melaporkan saya balik. Untuk apa? Kalian sendiri sudah mengakui bahwa kalian mengambil makanan itu. Namun sekarang kalian menuntut saya 1 miliar rupiah sampai 5 bulan lamanya. Saya ini hanya rakyat, pelaku usaha kecil yang sedang berjuang menghidupi banyak orang di belakang saya.
Uang 1 miliar itu sangat tidak masuk akal dibandingkan dengan makanan yang kalian ambil. Poin selanjutnya, saya takut bicaranya untuk para penyidik perkara saya di Siber Bareskrim Polri. Saya tahu proses ini berjalan dengan sangat cepat dan terasa janggal. Rekaman CCTV itu ada, dan CCTV itu tidak pernah berbohong. Saya mungkin tidak tahu atau tidak paham pasal-pasal hukum, tapi semenjak ini terjadi, saya betul-betul membedah. Dan saya tahu apa itu keadilan dan kebenaran. Saya terpaksa harus membuka ini ke media, karena ternyata menjadi kooperatif selama 5 bulan ini dan menjadi benar saja tidak cukup untuk Bareskrim Payung Polri di negeri ini. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak dan lebih dalam lagi, karena saya takut. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3. Terima kasih banyak. Dan tolong lihat saya stres, saya sulit fokus bekerja selama 5 bulan ini. Tiba-tiba saya dijadikan tersangka hanya karena menyuarakan fakta demi diri saya sendiri dan keamanan publik. Saya percaya masih banyak polisi yang baik dan pemerintah yang benar-benar berpihak pada pengusaha kecil. Mohon bantu saya agar kriminalisasi ini tidak menjadi akhir dari hidup saya, dari usaha saya. Dan untuk anak-anak saya, maafin saya kalau belum selesai, bikin kalian capek juga bolak-balik. Saya mau bilang makasih masih nemenin saya di sini. Berjuang sama-sama ya. Makasih. Oke, ini juga mungkin ada yang mau bukber ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu klarifikasinya, berangkat dari kronologi kurang lebih begitu. Harapan kami dari adanya media konferensi pers hari ini, kita bisa sama-sama lah menegakkan keadilan, belalah kebenaran, bela yang perlu dibela gitu. Karena memang saya sendiri melihat naik turunnya klien saya selama proses ini terjadi, kurang lebih seperti itu. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.